Bapak sekalian, selanjutnya adalah pandangan. Pandangan daerah itu adalah pandangan pimpinan cabang. Masing-masing pimpinan cabang kita batasi 5 menit saja ya, supaya tidak banyak, karena cabangnya banyak. Sehingga ini memulainya berdasarkan kursi atau yang siap. Nanti menurut kalian siap, pasti dulu konten. Saya kira untuk nyaman, saya memberikan kepada peserta yang siap duluan. Nanti kita catat dan tampil di depan. Saya minta tampil di podium yang disiapkan supaya kita juga punya dokumentasi bahwa rapat umum juga memberikan pandangan ulang pada pengucapan. Saya mulai dari mana dulu? Poso? Poso? Ya, oke. Poso silakan langsung. Setelah itu nanti kita berlanjut ke Banjar, Merwali, Merontar. Kita batasi 5 menit saja ya. Di depan, Pak. Saya minta di depan. Memperkenalkan nama, kemudian asal dapat supaya kita juga bisa mendokumentasikan dan mencatat berkenaan dengan pandangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Ketua Umum Bapak Sundro, yang kami hormati Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat umum KKJST terkait dengan pertanggungjawaban Ketua Umum. Nama Haji Sukini, nomor HP ada dari kakak hadir. Nomor rekening tidak? Nomor rekening HP saya tidak, Pak. Jadi nomor rekening kemarin tidak juga. Jadi Kabupaten Poso. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati terkait dengan pertanggungjawaban yang kita banggakan dan kita hormati Ketua Umum KKJST periode 2019 dan 2024, kami dari cabang Kabupaten Poso prinsipnya setuju dan menerima dengan catatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum masa bakti 2019-2024 atas dedikasi pengorbanan beliau terhadap jalannya roda organisasi kerukunan Jawa Sulawesi Tengah. Kami dari Kabupaten Poso percaya kisah kepemimpinan beliau. Organisasi memang ada beberapa kendala, tetapi dengan laporan pertanggungjawaban yang sama-sama kita saksikan tadi, beliau sudah berusaha dan beliau sangat hebat, luar biasa membawa hubungan Jawa Sulawesi Tengah ke depan lebih baik dan lebih bermartabat, sehingga seluruh anggota keluarga Jawa yang ada di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, karena tadi malam juga hadir saudara-saudara kita dari Sulawesi Barat, itu ke depan akan lebih sejahtera. Mungkin itu pandangan umum dari kami pengurus cabang KKJST Kabupaten Poso. Sekali lagi yang terhormat dan terbanggakan Bapak Ketua Umum, kami dari cabang Kabupaten Poso mohon maaf apabila dalam kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada salah dan hilaf, kiranya mohon dimaafkan. Dan kami atas nama warga Jawa Kabupaten Poso mendoakan, berdoa semoga Pak Hendro sehat walafiat dan berkah di dalam perjuangan selanjutnya.
Terima kasih kepada Pak Haji Sini yang di Pandangan. Sebelumnya saya menantikan kepada pengucapan. Saya mengucapkan selamat datang Pak Sulis. Saya mau berdiri. Beliau ini adalah pendiri KKJC sekaligus ketua pekan KKJC Sulawesi Tengah. Ya. Ini adalah alhamdulillah yang mengawali KKJC itu masih ada Pak sejarahnya, Bapak Insinyur Sulistiadi. Hidup Mas Sulis. Baik, saya pindah selanjutnya kepada pimpinan cabang yang siap. Mari memotong. Silakan Pak di depan. Ini anggota pemerintah dan Mas. Monggo perkenalkan. Baik, perlu atas kesempatan yang diberikan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala dunya wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan yang saya hormati rahmat kita Ketua Umum KKJC Pusat Bapak Senjol Pak Hidul akan bukti saya Pak yang sebut-sebut kemaluan sekali saya panggil di muka depan. Dan saya hormati pimpinan rapat, para ketua perhimpunan cabang se-Sulawesi Tengah, langsung pada hadirin yang hadir pada rapat umum. Langsung saja untuk pandangan umum kami mewakili dari Kabupaten Parigi Motong pada dasarnya menerima dan mengapresiasi semua laporan yang sudah dibacakan tadi oleh Ketua kita. Namun ada sedikit catatan, kami mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya ada sedikit permintaan nanti ke depan mungkin karena dari 12 kabupaten saya belum ada lihat hadir dari perwakilan. Apakah kira-kira di Bali Persaudaraan ini ada sejumlah kita Jawa atau tidak ini Bapak? Dan dua kali rapat ini saya hadir belum bisa langsung ada sedang kita di sini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan mungkin bisa hadir dan kalau belum terbentuk itulah masukan kami secara umum bisa dibentuk untuk saudara kita yang ada di Bali Persaudaraan. Bagi saudara dan kami sangat apresiasi apa yang disampaikan tadi terkait laporan keuangan yang sangat transparan dan begitu juga aset kami luar biasa dan sumbangan-sumbangan yang sudah masuk ke KKJC provinsi. Harapan kami ke depan ayo orang dulu pada sepuh orang tua kami yang ada di Sulawesi Tengah kita lebih giat lagi, lebih rukun lagi untuk mendukung organisasi KKJC yang ada di provinsi maupun yang ada di cabang untuk saudara-saudara kita yang semua ada di Sulawesi Tengah. Lanjut dari itu saya sedikit meminta dan memohon doa restu pada Bapak Ibu semua dari Sulawesi Tengah, baik Ketua Umum sendiri saya minta secara pribadi untuk bisa mendoakan saya dalam pilkada ke depan bahwa saya ini juga selaku orang Jawa, juga selaku calon wakil bupati untuk yang alhamdulillah kami berpasangan dengan incumbent. Mudah-mudahan
peluangnya ini bisa dimenangkan oleh kita, khususnya orang Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah artinya ini kebanggaan buat masyarakat, khususnya para Kimotong ini kurang lebih sudah 40 tahunan kayaknya peran. Karena saya di bawah peran umur 3 bulan lalu belum paham historisnya. Makanya pulau ini buat bahasa pulau Maluku sangat ini pakai bahasa Indonesia saja. Mudah-mudahan ke depan harapan kami bukan cuma para Kimotong yang bisa disengkuyung atau dirangkul oleh kandidat-kandidat lain. Saya juga berdoa mudah-mudahan ke depan juga di kabupaten-kabupaten lain bisa masuk dalam sistem pemerintahan. Karena harapan kami di mana warga Jawa nanti ke depan ada dalam suatu sistem di dalam birokrasi, insya Allah bisa jadi harapan ya Bapak Ibu untuk kita seluruh Jawa yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya. Mungkin Bapak Ibu artinya saya cukupkan sekian ini pada dari kami, khususnya kami mewakili masyarakat Parigi Motong, pada saya sendiri selaku Ketua Kerukunan di Parigi Motong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Indro Surahman selaku Ketua Umum, pada seluruh pengurus Jakarta Pusat. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada sedulur kita semua, ketua dan pengurus kabupaten dan kota yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, dan Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian adalah pandangan dari pimpinan cabang Parigi Motong. Kita gesernya sangat kecil. Belum. Saya mau mendoakan beliau. Oh. Dari situ saya sekali yang berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur seperti yang disampaikan Ketua Umum kita, memang ini benar bahwa KKJST itu tidak berpolitik, tapi anggota KKJST itu wajib untuk berpolitik. Iya. Karena untuk mencapai tujuan alatnya hanya satu, politik. Kami juga menyampaikan dan mohon doa semua bahwa calon wakil Bupati Poso yang sekarang berpasangan dengan Bupati kami itu adalah anggota KKJST Bapak Haji Suranto Kandang. Ini kami mohon doa dan dukungan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Umum, kiranya melalui forum rapat umum KKJST ini kami mohon dukungan, seperti juga mendukung sepenuhnya Ketua KKJST Parigi Motong untuk sukses dalam pilkada. Kalau diberkahi Tuhan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Pak Mus jadi wakil bupati periode 2024-2029, rapat umum ke depan kita laksanakan di Parigi Motong. Siap. Baik, Bapak ini kita dengar siang hari ini kita mendapatkan informasi dua orang kader kita, anggaplah kader orang Jawa yang akan maju sebagai konsisten kepala daerah. Poso ini wakil atau bupati? Wakil bupati. Ya, jadi ada dua yang akan ikut konsisten sebagai calon bupati dari Parigi Motong. Itu adalah ketua cabang, kemudian dari Poso itu anggota. Begitu Pak ya? Ya. Tambah satu lagi Pak, itu Pak. Dari Buol, mohon izin ya. Buol itu ada kader KKJST calon Bupati Buol yang saat ini. Kemarin itu kita sudah koordinasi mau diundang, beliau
siap untuk hadir dan sangat ingin hadir karena lagi ada pertemuan di KPU, jadi beliau pending memprioritaskan ke sana. Jadi salam dari Bapak Aris Haryudin di Bowo Timur untuk program kita. Begitu. Makasih Pak. Semoga semua jadi. Ya. Saya mohon untuk sekretariat mencatat nama-nama itu calon bupati dan wakil bupati. Ternyata warga kita sudah mulai banyak terlibat aktif dalam pembangunan Sulawesi Tengah di bidang politik, khususnya di kepala daerah. Saya minta sekretariat untuk mencatat dulu, nanti kita berikan proses yang berbeda bagaimana pandangan kita terhadap saudara kita akan maju sebagai kepala daerah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendengarkan ada 3, 2 orang adalah wakil calon bupati dan 1 orang adalah calon bupati. Saya kira apa saja barangkali kabupaten yang maju konsisten sebelum pandangan. Berada, oke. Lanjut ya, kita masuk ke pandangan dari bagian. Monggo Pak, dari bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KKJST Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur, alhamdulillah sehat walafiat. Yang saya hormati pimpinan sidang serta anggota, Bapak Ibu pengurus cabang KKJST Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama hadir. Sebelum saya sampaikan tentang pandangan, kita patut berbangga apa yang telah disampaikan beberapa tokoh kita untuk pilkada 3 orang dari yang maju bupati, wakil bupati. Untuk kesempatan ini saya mohon keikhlasan dari Bapak sekalian, kita bacakan Fatihah dengan lihat, semoga jika tokoh kita nanti dijawab oleh Allah. Memang usaha ikhtiar dohir penting, ikhtiar batin juga penting. Kita ketuk pintu langit. Semoga siapa tahu doa kita hari ini dijawab oleh Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haji Fauzi Teknologi. Mohon maaf, kebetulan Ketua Umum dari Kabupaten Banggai, Bapak Haji untuk pribadi sementara ada acara di keluarga di Bandung dan dengan terpaksa tidak bisa hadir. Kita berterima dari Kabupaten Banggai. Perlu kami perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Banggai itu ada namanya kerukunan Jawa yang terbentuk sejak zaman Pak Haji Sudarto jadi bupati di Banggai, sudah sekitar 20 tahun lebih. Namanya IKRAS, Ikatan Keluarga Rukun Agamis Santoso. Nah, kebetulan kita sudah bilang KKJST dalam menghadapi bergabung dengan KKJST baru periode ini, dan kepengurusan KKJST baru terbentuk bulan lalu. Kita sudah usulkan, kita yang datang ini orang baru semuanya. Makanya kemarin itu begitu datang ke kami, tidak ada yang kita kenal kecuali Pak Indro sama Pak Di. Karena beliau kebetulan sempat silaturahmi kedua, yaitu pertama kali, dan saya mewakili teman-teman dan warga masyarakat Kabupaten Banggai mohon maaf yang sebesarnya kepada Pak Indro yang kemarin termasuk perjuangannya yang luar biasa di Kabupaten Banggai, tapi ternyata tidak mendapatkan suara yang memuaskan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya. Insya Allah
tentunya pada kesempatan ini kami mohon bimbingan dari pengurus pusat KKJ SD. Terus terang ADART juga kita belum sempat pegang untuk acuan kita. Ikhlas itu organisasi kemasyarakatan sama dengan KKJ SD yang anggotanya seluruh orang Jawa, baik Jawa suami istri atau Jawa sebelah, yang Jawa istri suami di luar Jawa atau suami Jawa istri di luar Jawa. Dan selama ini juga kegiatan ikhlas di Kabupaten Bangli itu alhamdulillah aktif. Setiap event kegiatan tahunan kabupaten selalu ikut. Tapi rutinitas kegiatan itu ada pengajian, ada 8 kelompok pengajian Jawa di Kabupaten Bangli itu yang bikin kegiatan setiap malam Jumat pagi bergabung jadi satu. Dan insya Allah dengan program-program KKJ SD tadi saya benar-benar istilahnya bangga dengan pencapaian yang dilakukan oleh pengurus pusat. Yang pertama tentang itu menjadi PR kita bersama, saya kira Bapak Ibu sekalian, yang dimulai dari KKJ SD tentang taman makam Kiri Sebo. Insya Allah juga dalam pemikiran kami kita di setiap cabang KKJ SD mungkin ke depan kita bisa berpikir kita punya tempat seperti itu. Karena sebenarnya ikhlas KKJ SD Kabupaten Bangli itu ada pemakaman khusus orang-orang Jawa, tapi belum dikelola secara kalau saya lihat tadi kemarin miniaturnya begitu bagus sekali. Mungkin itu menjadi rujukan buat kita sekalian. Dan untuk tahun ini kepengurusan KKJ SD di Kabupaten Bangli alhamdulillah ada beberapa pejabat juga, tokoh-tokoh yang kita rekrut ke dalamnya, dengan harapan ke depan juga itu kita akan bisa mengacu bagaimana apa yang telah dicapai oleh KKJ SD KPI pusat. Dan secara pribadi dan secara organisasi apa yang telah disampaikan, capaian-capaian dari ketua umum, pengorbanan termasuk yang terakhir itu yang menjadi catatan kita, tekor itu memang ya kita sering berorganisasi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak punya duit jangan jadi ketua begitu, karena ujung-ujungnya ya seperti ini, ketua itu tempatnya tekor itu pencapaian yang luar biasa. Untuk itu secara umum kami dari KKJ SD Kabupaten Bangli menerima apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum, sehingga capaian-capaian itu termasuk tadi ada catatan kartu tanda anggota yang selama ini memang belum sempat diterbitkan, khususnya nanti di cabang-cabang bagaimana mekanismenya, apakah KTA itu nanti khusus untuk pengurus itu dicetak dari pusat, kemudian cabang menerima KTA itu. Saya kira ini ketua yang baru nanti itu siapapun saya kira berhak untuk melanjutkan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pengurus yang lalu. Sekali lagi kami dari KKJ SD ikhlas Kabupaten Bangli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Indro, Ketua Umum KKJ serta seluruh pengurus atas keberhasilan atau capaian-capaian tadi. Kemudian juga sekali lagi kami pengurus yang baru ini dan muka-muka baru semuanya, ada yang kenal, mohon maaf nanti setelah ini kalau boleh ada WA khusus grup KKJ SD supaya komunikasi kita, informasi kita bisa setiap saat itu ada ketersambungan. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya mau bicara panjang, tapi karena pakem 5 menit saya ikuti pakem. Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Ketua Umum KKJ SD
beserta seluruh pimpinan sidang, yang kami hormati seluruh senior-senior kami yang dari sesepuh KKDST, yang kami hormati ketua-ketua cabang dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh anggota. Baik, kami mewakili Kabupaten Morowali Utara. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya petani Pak, petani sawit, dan saya didapuk juga oleh sesama petani sawit untuk menjadi ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, APKASINDO. Jadi nanti untuk terkait teman-teman yang yang berjuang menjadi petani sawit ataupun menjadi petani sawit bisa saling share informasi. Saya juga kemarin ikut kontestasi politik dan hasilnya hanya runner up juara kedua. Jadi belum berhasil. Ya, mudah-mudahan kalau ada kali. Dan saya sesuai disampaikan tadi oleh kawan-kawan kita, ada rekan-rekan kita sesama sedulur KKDST, bersyukur ada 2 calon wakil bupati dan 1 bupati yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 ini. Saya berdoa agar semuanya diberikan kelancaran dan terpilih untuk menjadi perwakilan KKDST yang bermanfaat dan berkontribusi untuk daerah masing-masing. Untuk Pak Muslim itu berpasangan dengan Pak Badun. Pak Badun itu sahabat saya. Waktu April kemarin kita umroh sama-sama dan saya berdiskusi banyak dengan beliau ya. Semoga dengan kepiawaian dan birokrasi yang lama bergelut dan menjadikan Parigi Motong itu menjadi kabupaten yang sangat maju nantinya. Dan Pak Soeharto Kandar juga kawan baik dengan saya. Kita kenal lama waktu beliau masih di BRI dulu, ya, dan pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Poso. Untuk Pak Bowo saya belum sempat ketemu Pak, nanti suatu waktu mungkin bisa saling bersilaturahmi. Terkait dengan laporan Ketua Umum KKDST tadi, saya sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Umum, dan jika perlu dan memungkinkan bisa kita pilih kembali walaupun dengan sedikit merevisi APART. Demikian yang kami sampaikan. Semoga teman-teman kita semua hari ini kita telah dipertemukan dengan suasana yang baik, dengan orang-orang baik, dan doa kita semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang dan kelancaran buat kita semuanya, lancar segala urusannya, lancar segala kegiatannya, dan kalau mempunyai hutang segera dilunaskan. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Hendro, Bapak Hadir yang
yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati ketua-ketua cabang kerukunan KKJT se-Sulawesi Tengah, dan Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat bisa menghadiri kegiatan yang betul-betul memperjuangkan orang Jawa yang berjuang. Sebelumnya saya mungkin seringkali tidak perlu diperkenalkan, tapi saya kenalkan yang belum datang kemarin di acara konsolidasi. Nama saya Ahmad Effendi, karena dipanggil biasanya Pak Mis, karena Mis itu nama keberhasilan Master Electronic Sound System. Karena tukang sound system hasilnya seperti itu. Dan saya hormati satu lupa tadi, Bapak Sulisnya adalah pejuang kami yang sering memanggil. Saya masih kepala desa beliau sering. Tapi saya terima kasih Pak. Rambut saya belum hitam, sekarang sudah henti, masih hitam. Tapi awalnya muda. Terima kasih. Selanjutnya saya mendengar laporan Ketua Umum. Intinya saya menerima dan penuh catatan. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Maulud saya sepakat. Walaupun hari ini merubah anggaran dasar kita, kalau bisa kita calonkan kembali. Karena saya melihat bahwa kalau kemarin banyak kekurangan yang saya catat hari ini, karena beliau ada di Jakarta. Ini sebagai catatan nanti yang masuk di komisi 1 atau di komisi 3 tentang pemilihan calon ketua dan anggaran dasar. Saya melihat laporannya adalah kepengurusan yang ada di KKJSD, terutama di daerah-daerah. Ini banyak kekurangan-kekurangan. Maka itu siapa pemimpinnya nanti bisa turun ke daerah memberikan support apa yang menjadi tujuan kita bersama. Semua hal yang sudah bisa dilakukan oleh beliau, saya apresiasi luar biasa. Dengan keterbatasan materi, tapi beliau masih bisa berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini tadi saya sampaikan bahwa PR besar calon pemimpin nanti dimasukkan bahwa bisa menyusun UNESCO, menata lembaga ke daerah, terutama sekretariat. Kalau kita punya organisasi besar, kalau tidak punya rumah itu bagaimana? Itu yang perlu dipahami bersama. Mudah-mudahan calon pemimpin ke depan bisa menjadi PR utama sekretariat KKJSD. Tadi sebenarnya laporan beliau ngomong selalu ngomong selalu kurang. Saya yakin karena KKJSD pusat itu tidak punya sumber dana yang pasti. Tadi saya lihat tidak ada laporan apa nanti jelas. Ada dana pendapatan yang dari PKS Bangkok. Kalau memang tidak ada berarti KKJSD ini tidak terdaftar di produksi. Karena di PKJ kita, karena di Morowali itu ada KKJSD, ada Ekawangi, ada PKJ Morowali. Itu semua mendapatkan dana dari PKS Bangkok, kita daftarkan lembaga itu. Apa kira-kira seperti tadi kan tidak ada laporan sumber dana yang berasal dari PKS Bangkok. Nanti tolong dimasukkan bahwa PR berat dari pemimpin KKJSD, bagaimana pemimpin KKJSD itu mampu membawa keluarga besar kita, khususnya Jawa, itu di atas satu tingkat dari kerukunan yang lain. Bisa disegani oleh kerukunan ini. Contoh tadi disampaikan, saya salut karena ini merupakan cita-cita saya. Tapi sudah ada dari Bogor, dari Parigi, dari Poso, ada Jawa.
itu nanti bisa memberikan sumber dana yang besar kalau dia bisa terpilih menjadi bupati atau BPR. Karena terus terang malu kita kalau kita tidak bisa ikut andil dalam memenangkan terus kita minta bantu. Kami harapkan kepada semua pengurus kabupaten, tadi ada 3, kalau bisa turun lapangan membantu kegiatan-kegiatan pemenangan kawan-kawan. Itu baru nanti kalau sudah didukung, dibantu menang, mana kontribusimu ke KKJS. Itulah harapan kami. Hidup. Sudah saya sampaikan berkali-kali, KKJST itu tidak berpolitik, tetapi perlu di dalamnya orang berpolitik. Sering sampaikan, KKJST tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Contohnya, KKJST itu kan program sosial, tapi saya lihat ada kader Demokrat, ada kader Nasdem, ada kader PKS, ada PBB, ada PKB, ada macam-macam. P3. Jadi semua ada, tapi dalam lingkup KKJST. Sangat kasihan kalau ketua umum sampai dibilang tekor, sampai lupa mencatat tekor. Jadi itulah yang menjadi masukan kami, nanti dimasukkan dalam komisi-komisi yang apa yang dilaporkan oleh Pak Ketua Umum tadi bisa dimasukkan dalam komisi-komisi yang ada. Kekurangan-kekurangan kelebihan itu bisa dimasukkan dari pemimpinnya. Jadi memang saya juga kesempatan hari ini menyampaikan kalau kita nanti di komisi teman-teman, siapa yang akan menjadi ketua KKJST itu loyal aku. Tadi kalau dibilang harus punya duit ya susah. Loyal waktu untuk turun ke daerah supaya pengkaderan KKJST itu akan timbul dari bawah ke atas. Insya Allah 2029 apa yang menjadi cita-cita yang terbaik ketua kita ini bisa terwujud menjadi salah satu yang ke DPR. Kalau tidak, paling tidak wakil gubernur. Kalau orang Jawa menjadi gubernur kan tidak wakil dulu. Tadi saya bilang di Poso tidak, saya terima kasih wakil dulu. Jangan kita orang Jawa yang dianggap masih pendatang mau jadi 01 nanti jadi politik, ya. Itu harapan kami. Yang penting kita bisa kontribusi membangun Sulawesi. Seperti yang saya lakukan yang kemarin saya sampaikan, satu desa ada 3 calon DPR, ada DPRD, beliau ada, saya dari Pak Agus, itu satu desa. Jadi alhamdulillah perjuangan apa yang disampaikan seperti ambulan, seperti dana Desbangpol, bantuan kepada rekan-rekan, semua bisa tercover melalui aspirasi DPRD. Amin. Itu. Jadi saya bilang kasihan di situ sampai mangkrak pembangunan orang Jawa. Maka itu saya sampaikan kepada semua kader yang hari ini akan mencalonkan bagaimana orang Jawa satu tingkat dari kerukunan-kerukunan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, karena kita ini orang dari politisi ngomongnya tidak suka ngomong, tidak itu cuma santun. Memang ditugaskan untuk ngomong dan teriak-teriak. Maka dari itu saya sampaikan kepada Bapak, DPR itu yang dibayar ngomongnya. Kalau kita ngomong ya nggak usah jadi DPR. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf kalau saya di kalangan orang Jawa ini terkenal sopan santunnya. Enggak, tapi kalau kita ngomong yang teriak-teriak karena semangatnya. Ingin orang Jawa itu tampil di Sulawesi Tengah menjadi hutan yang tertinggi. Bagaimana bisa menciptakan keadaan seperti itu? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, dan langsung ke Bapak Ibu seluruh peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saat tadi mau terakhir. Kenapa? Karena saya ini juga baru Pak. Bapak Ibu mungkin baru lihat saya di konsolidasi kemarin, dan pada akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi ketua cabang Donggala. Ini amanah yang sangat berat, tetapi apapun itu saya sudah niatkan. Sebulan saya bodoh pun saya akan terjun. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beberapa harapan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta, pengurus cabang dan pengurus pusat. Harapan kami dari Donggala, karena Donggala ini terang baru pengurus cabang Donggala yang ada. Di kecamatannya, di desanya ini sama sekali belum ada. Jadi KKJST ini sudah beredar namanya sejak saya masih sekolah kan. Tapi hanya berbunyi KKJST-nya, pengurusnya tidak ada di Donggala. Khususnya kami yang dari Pantai Barat. Ya. Ini saya mendengar bahasa KKJST itu zaman saya masih sekolah. Tetapi di kecamatan saya, di tempat tinggal saya belum ada satu orang yang menjadi pengurus KKJST. Dan ini adalah mungkin di Pantai Barat ini saya adalah orang yang pertama menjabat sebagai ketua cabang Donggala. Ini berat, jadi saya mohon nanti ke depan siapapun yang menjadi ketua umum, tolong kami dibantu. Selanjutnya mengenai laporan pertanggungjawaban Bapak Ketua Pengurus Pusat, secara umum kami cabang Donggala menerima, karena tidak ada alasan buat kami tidak menerima, karena kita baru. Ya, jadi kewajiban kita harus menerima. Karena kalau kita mau tidak menerima, kita juga tidak tahu apa dasarnya kita tidak menerima. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, besar harapan kami ke depan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi dan KKJST bisa berkembang khususnya di Kabupaten Donggala. Terima kasih. Saya akhiri dari pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat keamanan baru kalian ke Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya banggakan dan saya muliakan Pak Ketua Umum, Pak Haji Jenderal Surahmat. Saya terkesan pada saat beliau datang ke Toli-Toli, luar biasa semangatnya. Bapak Ibu, Bapak-bapak Ketua Cabang KKJST Sulawesi Tengah yang sempat hadir, para undangan sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini saya pertama kali mengikuti kegiatan ini. Karena kebetulan saya dan teman-teman pengurus yang hadir baru terpilih, dan alhamdulillah saya bisa bergabung di kegiatan ini dan mungkin sangat akrab, ya, sangat bersaudara sekali. Jawanya kelihatan muncul lagi.
sekedar saya sampaikan bahwa KKJST Sulawesi Toli itu namanya Margo Rukun, sama dengan Pak dari Donggala tadi, Mas dari Donggala. Saya masih sekolah juga, dan kebetulan almarhum orang tua saya di Margo Rukun. Jadi Margo Rukun itu ya semoga kita alami semuanya, dan rukun semuanya. Dibilang kabupaten aman di Sulawesi Tengah Jawa. Berikutnya secara umum ya kami sampaikan pandangan kami terhadap laporan Pak Ketua tadi, Ketua Umum. Kami menerima dan setuju. Saya luar biasa. Saya sebagai ketua baru di kabupaten, saya ingin mencontoh beliau ini dan semangatnya dari apanya ya, spiritnya begitu luar biasa ya. Berikan aplaus lagi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan kegiatan sawalan di kabupaten, menyampaikan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan teman-teman. Kami mengingatkan kembali siapapun nanti terpilih ketua umum, kalau saya sih secara pribadi dan teman-teman masih menginginkan beliau ini Pak Hendro dipilih kembali, ya insya Allah. Kami inginkan bahwa kepengurusan baru nanti, ketua umum baru nanti akan memperhatikan di semua cabang yang terutama Kabupaten Toli-Toli. Selama ini mungkin belum begitu jauh tersentuh. Kemudian yang kedua tentang kartu tanda anggota mungkin bisa diaktifkan karena masih banyak. Ini PR bagi saya sebagai ketua umum yang terpilih. Saya akan merekrut teman-teman yang belum masuk karena banyak warga Jawa di sana yang belum bergabung. Padahal ini adalah kekuatan yang sangat besar bagi kerukunan Jawa. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan, insya Allah. Ya, kemarin belum lama kita ada yang utusan atau ada yang mewakili dari kabupaten dengan kegiatan ini. Saya lihat luar biasa ini, mengembangkan budaya, kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk kemajuan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, umumnya untuk Sulawesi Tengah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi selaku Bunda Cabang Kabupaten Toli-Toli. Masukannya akan dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase lan bulan. Yang saya hormati Ketua Umum KKJST Sulawesi Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Ketua Cabang KKJST Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Izinkan melalui kesempatan ini saya menyampaikan pandangan umum tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum KKJST Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa kami menilai bahwa pertanggungjawaban yang telah disampaikan tadi sudah cukup memenuhi syarat akuntabilitas, jadi sudah bisa dipertanggungjawabkan. Saya melihat betapa beliau sangat luar biasa dedikasi, pengabdian dan pengorbanannya terhadap KKJST Pusat Sulawesi Tengah. Masih banyak program-program yang beliau impikan yang belum selesai, termasuk adalah penataan makam umum Giri Sewu. Kemudian
Saya sendiri merasa berhutang budi, merasa sedikit bersalah. Kenapa begitu banyak warga Jawa di Sulawesi Tengah ini belum mampu mengorbitkan beliau untuk sukses menuju Senayan. Oleh karena itu kita kembali kepada semboyan kita, seduluran lan migunani. Seduluran kita ini harus migunani buat anggota kita, pengurus KKJST. Kemudian migunani juga harus untuk seduluran kita. Jadi kalau kita merasa sebagai sedulur, saudara, ya saudara-saudara kita yang mencalonkan legislatif, ada yang mencalonkan wakil bupati, ya kita menjadi kelompok penggerak seharusnya untuk menggerakkan saudara-saudara kita, famili kita, tetangga kita untuk menyukseskan impian saudara-saudara kita yang di legislatif maupun di calon-calon DPR, bupati dan wakil bupati. Kemudian kalau sudah terpilih menjadi pimpinan daerah atau dari anggota legislatif, juga harus digunani buat siapa? Sedulurnya yang ada di kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Jadi timbal balik. Oleh karena itu mengingat bahwa masih banyak impian Bapak Ketua Umum kita yang belum tercapai, termasuk impian tadi membesarkan organisasi, impian untuk lebih jauh punya manfaat buat bangsa dan negara dan organisasi ini, maka saya usulkan kiranya bab 5 pasal 9 ayat 3 tatib rapat umum ini supaya kiranya bisa direvisi. Ya, dalam pasal 9 ayat 3 tatib rapat umum ini mengatakan bahwa ketua umum itu bisa dipilih kembali untuk 2 periode. 2 periodenya kita coret kalau boleh. Ya, nanti yang ada di komisi ini mohon kiranya itu dipertimbangkan agar ketua umum kita masih ada peluang untuk bisa kita pilih kembali. Jadi saya masih berharap cabang dari Bol ini binaan beliau, contoh tauladan beliau masih bisa kita teruskan. Ini juga mengingat bahwa organisasi ini bukan organisasi formal, tapi organisasi sosial, organisasi fungsi, organisasi manfaat. Jadi saya pikir tidak harus dipaku 2 periode. Kalau memang masih bagus manfaatnya buat kerukunan kita, kenapa tidak kita pilih lagi? Begitu, ya. Karena begitu. Ya, jadi saya usulkan supaya bab 5 pasal 9 ayat 3 dirubah. Itu nanti kita revisi. Ya. Bapak Ibu sekalian, memang organisasi ini bukan organisasi politik, tapi bagaimanapun juga manusia itu adalah soal politik. Manusia adalah insan politik. Kalau kita tidak berpolitik, orang-orang baik di KKJST itu tidak terjun di politik, maka kita akan dipimpin oleh para preman-preman, oleh cukong-cukong politik yang akhirnya kita menjadi korban politik. Jadi kita dorong saudara-saudara kita di KKJST, orang-orang yang baik, yang mau mengabdikan diri buat kemajuan bangsa dan negara ini, kita dorong untuk tampil di panggung politik. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam hari yang saya hormati Ketua KKJSP Provinsi khususnya para pimpinan sidang, panitia dan para sesepuh, pengurus KKJSP cabang yang saya hormati dan saya banggakan dari Kabupaten Sigi. Terima kasih karena mujinya pandangan terhadap pertanggungjawaban pengurus, tapi pulang ini setuju kali sekarang dulu takut saudara tidak ada alasan untuk tidak menerima, dan karena diminta untuk pertanggungjawaban maka terkait dengan pandangan kami dari Kabupaten Sigi bukan pandangan ataupun catatan, tapi menjadi sebuah harapan, karena menurut kami KKJSP Provinsi ini begitu kami lihat dari jauh begitu besar. KKJSP Provinsi Sulawesi Tengah dan membuat daya tarik yang begitu besar dalam kami semua, tetapi belum menarik kami untuk masuk. Nah, ini juga menjadi saran dari warga kami agar bisa ke depan organisasi KKJSP Provinsi ini bisa membenahi secara struktur organisasi, karena jangan sampai kayak pepatah, jauh di mata dekat di hati. Tapi KKJSP yang kami rasakan selama ini, kami dari kakak-kakak pulau Pak Soyo, saya kenal KKJSP ini sudah sangat lama sekali, tetapi ini dekat di mata, jauh di hati. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi apresiasi yang sangat kami dukung dan sangat kami harapkan, karena sudah terbentuk KKJSP di tingkat cabang. Mudah-mudahan kami juga sedih dengan ayahanda kami, ayahanda kita Pak Hendro, ya cuman malu kita bilang ingin meneteskan air mata. Bayangkan kalau satu TPS tidak ada satu pun yang mencoblos, maka menjadi catatan untuk KKJSP ke depan adalah kami mengharapkan bagaimana membangun konstruksi organisasi sampai di tingkat cabang yang sangat kuat, karena ini sudah mencakup provinsi. Tidak perlu buat program yang aneh-aneh kalau menurut saya provinsi, tetapi bagaimana membangun kekuatan secara organisasi sampai di tingkat cabang dan membuat akomodasi kepentingan seluruh masyarakat warga Jawa di Sulawesi Tengah. Contoh misalkan, ini ada masukan dari warga saya, keluarga saya yang di ujung barat. Walaupun saya ada di sini, tetapi saya dari ujung barat Lampung. Kami berharap KKJSP Provinsi, contohnya misalkan ada rumah singgah untuk keluarga kita. Kami dari Lampung, Pak, mungkin derek pulau saking untuk kalau ada yang berobat ke Palu berbulan-bulan, berminggu-minggu harus kos, Pak. Bagaimana kontribusi? Nah, mungkin ini saja satu, nggak perlu buat yang provinsi ini yang aneh-aneh, tetapi berkontribusi real untuk warga kita. Satu. Yang kedua, mungkin dari sisi pendidikan, beasiswa dan sebagainya, tapi merata dibagi adil. Kemudian kebudayaan ini lebih mengangkat, baik dari sisi seni, dari sisi UMKM segala macam. Ini menjadi saran atau catatan. Itu. Jadi itu yang menjadi harapan kami, dan saya bangga dengan Kakang Pulau Saking Pandi
Insya Allah pulau akan menunjukkan, dan saya insya Allah mendorong jalan-jalan itu di Kabupaten Palu. Maka melalui kesempatan ini kan Kabupaten Sigi atas nama KKJST Kabupaten Sigi siap mendukung Kakak Pulau maju di wakil Bupati Kabupaten Sigi. Saya selama ini punya komunikasi dengan para petani, dengan kelompok tani, distribusi produk, toko-toko laku, bimbingan tani, dan untuk usul sampai di Lampung. Siapa? Mudah-mudahan Kakak Pulau duduk sini keberkahan. Oke, kamu belum sewu, jadi saking segi kembali lagi tidak ada alasan untuk menolak laporan pertanggungjawaban ayahanda kita. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan semua, ayahanda kita masih berkenan, masih fair untuk bisa berkontribusi di KKJST Provinsi Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih. Saya menunjukkan kesigapan KKJST yang menanti dalam penanganan Pak Ketua Umum Pak Indro Silahkan yang saya hormati dan seluruh pengurus inti KKJST Provinsi yang sah di akhir 2024 dan semua ketua pengurus cabang kabupaten yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu karena waktunya sudah terbatasi. Alhamdulillah dari keterwakilan KKJST Kota Palu yang namanya pusat kepemimpinannya KKJST pusat, jadi menerima 100% laporan tanggung jawaban Bapak Ketua Umum kita. Tetapi ada catatan sedikit yang untuk introspeksi diri kita sendiri sebagai warga orang Jawa yang dipimpin Pak Indro kemarin. Yang pertama yaitu masalah pencatatan aset legalitas semua yang dimiliki KKJST. Minta maaf saya sebutkan. Yang pertama yaitu gamelan. Jadi kami mohon nanti pengurus baru merujuk ke pengurus lama untuk meminta surat penyerahan bahwa itu termasuk aset KKJST, tapi diserahkan ke bidang seni yaitu ke Eko Pulau, supaya jelas bahwa gamelan itu miliknya KKJST dan bisa dimanfaatkan oleh orang Jawa yang di Sulawesi Tengah. Wah, tepuk tangan ini loh. Ini tenangan, bukan bukan. Saya mencatat ini sebelum beliau-beliau ini memberi pandangan. Jadi mungkin ada yang sama. Kami minta maaf sebelumnya karena ada yang sama. Terus masalah mobil sama juga harus difungsikan sebagaimana seharusnya cabang mau membutuhkan ke luar kota, ke cabang mungkin parigi ada yang butuh, monggo silahkan karena itu milik kita bersama KKJST Sulawesi Tengah. Tanah di situ sama juga ada yang mendadak mau dikebumikan ke situ, kalau yang mungkin dari Poso, dari apa yang mungkin silahkan, itu miliknya KKJST Sulawesi Tengah. Dan ada usulan untuk kepemimpinan ke depan, ya semoga apa yang kami cita-citakan, karena sudah beberapa kali kami mengusulkan ke pengurus Pak Indro, yaitu rumah singgah yang tadi mungkin sudah ada disebut, dan kami dari KKJST Kota punya aset tanah
yang itu bukan miliknya KKJS Kota, bukan, tapi miliknya orang Jawa di Sulawesi Tengah yang letaknya di Labar itu, tekannya itu bisa dibikin asrama atau rumah singgah yang diperuntukkan sesuai dengan jargon kita. Apa itu? Migunani. Tepuk tangan lagi. Selama ini karena tersebut tidak ada gunanya sama sekali. Biar pengantin aja tidak mau nikah. Ini, jadi mohon nanti ketua baru untuk menanggapi usulan dari KKJS Kota ini dan dicatat catat. Begitu yang dari aset itu. Terus yang selanjutnya yaitu semoga pimpinan KKJSD yang akan datang akan mensupport sebuah bidang usaha yang notabene tadi merujuk ke masalah hasil. Jadi bukan mengandalkan dari kesbangpol saja. Kalau bisa ya memang KKJSD ada bidang usahanya. Itu. Jadi untuk mengembalikan kemeriahan yang dibilang Ibu tadi, semoga ada asas manfaatnya dengan 100%-nya kami dari KKJS Kota menerima laporan pertanggungjawaban. Kalau tadi dari Morowali Utara itu kan namanya disingkat MIS. Kalau saya sebagai wakil ketua KKJS Kota namanya Muhammad Rohi ST, sarjana tuntas. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sebelum ini saya mau matur sama Pak Ketum. Untung tadi malam lambat Pak Ketum di perjalanan karena lambat startnya, kedatangan tamu, maka tamu dulu yang didahulukan. Akhirnya kewajiban terlambat. Yang kedua, SK saya sudah lama, tapi petaka belum di tangan saya. Mungkin sudah diwakili tadi malam, tapi kalau bisa sebelum Pak Ketum, saya mau minta kenangan penerima petaka. Kalau bisa silakan dulu. Ya, setelah pandanya nanti kita kasih petakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sudah jam 12 nih. Kami dari cabang Tojo Unauna intinya adalah menerima dan setuju laporan Pak Ketua Umum KKJSD. Ya, mungkin ada catatan-catatan yang bisa kita garisbawahi untuk selanjutnya. Kami dengan Pak Ketum, dengan Pak Yudho, sebelum beliau jadi Ketua Umum, beliau sudah merintis bersama-sama dengan almarhum Pak Tarto sampai ke dataran bulan. Dataran bulan mungkin kalau sedulur dari Bandai mungkin sudah tahu bagaimana modelnya. Dan juga sudah luar biasa menurut kami yang ada di cabang bahwa Pak Indra sudah berupaya berbagai program. Namun di situ ada beberapa lumrah kita semua ada kekurangan dan itu insya Allah ketua yang kita bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi kepada KKJSD
Sulawesi Tengah dan selanjutnya. Kami dari cabang Pegunungan menginginkan juga di provinsi ada sekretariat dan rumah singgah. Jadi tadi sudah digarisbawahi oleh seluruh pendahulu. Kami juga demikian, sebanyak-banyak sekretariat plus Rumah singgah. Dan di sini adalah pintuan daripada Sibulu se Sulawesi Tengah. Kami juga demikian di Pegunungan dan di Berjuang itu. Mudah-mudahan sedulur semua bisa mendoakan untuk kepentingan sedulur yang ada jauh. Bisa dibayangkan dari Kabupaten Banggai yang berubah di Kabupaten Tojo Naungan. Saya merinding, Pak. Kasihan mereka, dan juga dari dataran bulan, yang dari Bumi, dari Morowali Utara, di sana ke Tojo Naungan. Ini yang perlu kami pikirkan. Mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud. Insyaallah. Begitu juga di provinsi. Kemudian KTA, itu sangat penting sekali. Kemarin sudah bagus ya. Jadi monggolah ke depan kita terima inovasi yang ada sama sedulur kita. Berusaha kita orang bantah-bantahan tentang KTA. Sudah yang ada yang sudah mampu, monggo dilanjutin. Ya, persoalan KTA begini begitu dan sebagainya. Monggo, inovasinya kita banyak, kreativitasnya kita banyak. Luar biasa kalau KTA kita terwujud, Pak. Ini contohnya sama saya. Ini luar biasa. Saya sudah bisa promosi, tapi karena belum banyak, ya sebatas itu, nun sewu. Gitu. Apalagi di sini banyak juragan-juragan. Gitu. Dapat tahu nanti manfaatnya sama juragan ada. Insya Allah bermanfaat lagi, dan itulah minggu Nabi. Insya Allah. Insya Allah. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, dan teristimewa Bapak Ketua Umum Pak Hidro dan Bapak-bapak Ketua cabang Kabupaten Kota. Barangkali demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu aja, break bendera Pusaka dan Serahkan saja, serahkan belum tuh. Enggak dulu. Masih ada dulu. Khusus untuk Tojo Naungan saya serahkan Pataka KKJST Kabupaten Tojo Naungan untuk dihibarkan di seluruh wilayah Tojo Naungan. Saya terima Pataka ini di Kabupaten Tojo Naungan dan akan kami kibarkan seluruh kabupaten pelosok tanah air. Iya.